Salam pembelajar. Perkenalkan, saya Bambang Cahyadi, dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Airlangga. Kali ini kita akan belajar satu topik yang penting bagi dunia bisnis, yaitu manajemen strategi dan keunggulan kompetitif. Topik ini nanti akan terdiri dari 7 series. Nah, kali ini seri pertama berkaitan dengan pengantar manajemen strategi dan keunggulan kompetitif. Akan mudah tercapai bila perusahaan itu memiliki keunggulan kompetitif yang berkesinambungan. Untuk mencapai itulah perusahaan perlu memiliki sebuah strategi. Jadi intinya atau bahasa awamnya, strategi itu adalah cara unik masing-masing organisasi atau perusahaan mencapai keunggulan kompetitif dan berkinerja dengan baik. Ya. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa strategi merupakan cara unik, komitmen, tindakan terintegrasi dan terkoordinasi, maupun eksploitasi kompetensi inti organisasi atau perusahaan mencapai keunggulan kompetitif. Keunggulan kompetitif itu sendiri merupakan posisi di mana perusahaan memiliki strategi yang tidak dapat ditiru atau sangat mahal ditiru oleh para pesaingnya. Indikasinya adalah apa yang kita sebut dengan above average return, ya. Imbal hasil investasi di atas rata-rata. Ya. Apa itu? Imbal hasil investasi yang melebihi tingkat yang diharapkan investor dengan risiko yang sama. Ya. Itulah yang disebut dengan above average return atau investasi di atas rata-rata. Above average return ini memiliki paradigma tersendiri. Ya. Ada kelompok yang mengatakan bahwa faktor eksternal di luar organisasi itulah yang memiliki pengaruh paling dominan terhadap keunggulan kompetitif. Paradigma demikian itu dinamakan paradigma industrial organization. Ya. Jadi paradigma ini menekankan pada faktor eksternal di luar perusahaan. Ya. Paradigma yang kedua kita kenal dengan resource based view. Ya. Paradigma ini menyatakan bahwa keunikan sumber daya internal yang dimiliki oleh perusahaan itulah yang memiliki pengaruh atau paling berpengaruh signifikan terhadap penyusunan strategi dan keunggulan kompetitif. Tentu saja tidak semua sumber daya internal itu bisa mendukung keunggulan kompetitif. Sumber dayanya harus memiliki karakteristik valuable artinya bernilai, rare artinya langka, inimitable artinya tidak bisa ditiru, dan non-substitutable artinya tidak bisa digantikan atau tidak ada substitusinya. Nah, karakter itulah yang perlu dibangun pada sumber daya internal agar mampu sebagai sumber keunggulan kompetitif. Ya. Kali ini kita akan belajar mengenai dua istilah ini. Dua istilah ini penting karena apa? Banyak manajer yang berpandangan bahwa strategi itu sekarang tidak relevan lagi. Karena apa? Karena dinamika lingkungan itu demikian cepat. Ya, sehingga ada manajer yang berpandangan bahwa tidak perlulah strategi itu. Nah, ini menurut Porter, seorang profesor dari Harvard University, menyatakan bahwa manajer yang berpandangan seperti itu tidak bisa membedakan antara operational effectiveness dengan strategi.
Nah, apa itu operational effectiveness? Operational effectiveness itu adalah ketika perusahaan melakukan aktivitas serupa lebih baik dibanding dengan para pesaingnya. Ya, sekali lagi, aktivitas serupa lebih baik dibanding para pesaing melakukannya. Ya, contoh apa ini? Total Quality Management, inisiatif-inisiatif seperti benchmarking, BPR ya, Business Process Reengineering, itu adalah contoh-contoh dari operational effectiveness. Ya, ketika suatu perusahaan menerapkan ISO seri 9000 misalnya, maka dengan cepat akan di-copy oleh para pesaingnya. Ya. Sehingga tidak ada lagi perbedaan antara satu perusahaan dengan perusahaan lainnya karena semua memiliki ISO 9000. Nah, di situ dikatakan bahwa perusahaan bersaing pada level operational effectiveness. Operational effectiveness atau OE ini memang perlu ya, tapi tidak cukup untuk mencapai keunggulan kompetitif. Ya, dengan kata lain, keunggulan kompetitif berkelanjutan itu tidak dapat dicapai hanya mengandalkan OE semata. Ya. Diperlukanlah sebuah strategi untuk mencapai keunggulan kompetitif. Kalau begitu apa strategi itu? Strategi itu ketika perusahaan itu melakukan kegiatan serupa dengan pesaing, tapi caranya berbeda. Ya, sekali lagi, melakukan kegiatan serupa dengan pesaing, tapi caranya berbeda. Sebagai contoh, ya, kita mengenal Gramedia. Ya, Gramedia itu toko buku, ya, yang menjual buku secara fisik, memiliki outlet di beberapa kota. Ya, demikian juga ada toko buku yang banyak toko buku di Pasar Senen itu ya. Nah, masing-masing itu menjual buku fisik dengan menggunakan outlet. Ya, tapi caranya berbeda. Ya, kalau Gramedia itu memilih outletnya itu di mall atau lokasi-lokasi jalan besar yang prestisius, tapi kalau toko buku di Pasar Senen itu ya cukup outlet yang sederhana, bahkan tidak punya AC. Ya, itu adalah strategi yang berbeda, bukan masalah baik buruk ya, tapi cara yang berbeda. Ya, tentu saja pengusaha memilih cara masing-masing itu berdasarkan pada sumber daya yang dimiliki maupun target pasar yang dituju. Ya, jadi kegiatannya serupa, tapi caranya berbeda. Atau melakukan kegiatan yang berbeda sama sekali dengan pesaing. Ya. Kalau Anda mengenal Amazon.com, ya, sama-sama menjual buku, ya, tapi tidak memerlukan outlet di kota-kota. Ya. Karena apa? Kegiatannya adalah menggunakan platform teknologi sehingga bisa melakukan penjualan ya produknya melalui online ya, sehingga tidak lagi diperlukan outlet di semua tempat karena ini bisa secara global ya, dimanapun Anda berada sepanjang ada internet Anda bisa mengakses atau membeli buku dari Amazon.com. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa strategi itu harus beda ya. Dikatakan oleh Porter, strategi is about different. Strategi harus beda. Strategi harus unik. Jadi kalau kita melakukan bisnis tidak punya keunikan, maka dikatakan kita tidak punya strategi. Sehingga kita terpaksa bersaing pada level operational effectiveness. Nah, mari kita lanjutkan bagaimana proses manajemen strategi.
Ya. Jadi intended strategi itu adalah strategi yang kita sudah susun rapi ya, yang sudah kita maksudkan untuk mendapatkan keunggulan bersaing berdasarkan analisis ya, diskusi dan sebagainya. Nah, kita berharap bahwa intended strategi itu menjadi strategi yang bisa kita realisasi pada lapangan ya. Nah, itulah deliberate strategi ya, strategi yang sudah kita pikirkan, kita sudah maksudkan ya, kita sudah analisis. Semoga strategi itu bisa direalisasikan di lapangan nyatanya nanti. Ya, tapi pada kenyataannya bahwa sangat jarang atau hampir tidak mungkin bahwa seluruh strategi yang kita maksudkan itu dapat terrealisir. Ada beberapa atau pada banyak hal strategi itu tidak bisa direalisasi. Itulah yang disebut dengan unrealized strategi. Atau bahkan ketika dinamika lingkungannya itu berubah cepat, kita terpaksa untuk menyusun strategi yang emergency. Ya contohnya ketika pandemi COVID ini masuk ke Indonesia, maka tentu saja organisasi tidak bisa merealisasikan strategi yang semula direncanakan, melainkan kita harus mengubah ya, aktivitas kita berdasarkan lingkungan yang berubah cepat. Itulah emergent strategy. Ya. Jadi intended strategy tidak selalu menjadi realized strategi. Ya. Yaitu sekedar pengantar bagaimana peran dari strategi terhadap keunggulan kompetitif. Begitu pentingnya strategi, maka sesuatu yang penting itu tentu saja dikelola. Perlu dikelola. Penting untuk dikelola. Itulah bidang ilmu strategic management. Mari kita lihat atau kita dengar apa itu dikatakan oleh Pablo Picasso. Ya. Anda tentu tahu siapa itu Picasso ya, pelukis terkenal ya. Beliau mengatakan bahwa ya, our goals can only be reached through the vehicle of a plan. There is no other road to success. Jadi kalau Anda ingin sukses, jalannya atau kendaraannya itu haruslah melalui perencanaan. Ya. Dan strategic management itu memiliki satu bidang yang namanya strategic plan. Ya. Intinya menurut Pak Picasso ini, kalau kita ingin sukses, ya direncanakan. Ya. Strateginya juga direncanakan. Demikian pengantar dari saya. Kita akan bertemu lagi pada topik yang kedua nanti. Salam.